Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safiyuddin, Prodi PPKN FKIP Universitas Mataram. Nah, dalam pembelajaran PPKN hari ini, kita akan membahas tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan pengertian desentralisasi, menjelaskan jenis-jenis desentralisasi, menyebutkan kelebihan dan kelemahan dari desentralisasi, menjelaskan pengertian otonomi daerah menurut para ahli dan undang-undang, menyebutkan landasan hukum otonomi daerah, dan menganalisis nilai-nilai otonomi daerah serta menganalisis prinsip otonomi daerah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk menganalisis hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, kali ini yang pertama saya akan membahas tentang desentralisasi itu sendiri. Kemudian juga kita akan membahas tentang jenis-jenis dari desentralisasi dan apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh desentralisasi itu sendiri. Yang pertama, desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Lalu, apa saja sih jenis-jenis dari desentralisasi itu? Secara umum, desentralisasi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah desentralisasi teritorial, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam negara. Adapun yang kedua, desentralisasi fungsional, yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional atau teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara, menurut Amrah Muslim menyebutkan bahwa desentralisasi dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu yang pertama adalah desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua adalah desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri. Kemudian, apa sih kelebihan dari desentralisasi itu? Kelebihan desentralisasi menurut J. In Hertford, yang pertama, menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat. Dua, dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan. Tiga, meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan, dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa. Empat, terdapat hasrat lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerah, golongan, atau perorangan. Dan yang kelima, tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang besar. 6. Meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu kepastian. Selain memiliki kelebihan, desentralisasi juga memiliki kelemahan. Menurut J.K. Ho menyebutkan bahwa kelemahan desentralisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Selanjutnya yang ketiga, dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah. Adapun yang keempat adalah keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama. Dan yang terakhir, diperlukan biaya yang lebih banyak. Sekarang kita akan membahas tentang otonomi daerah.
Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu otonomi daerah? Jadi, otonomi daerah salah satunya yang dikemukakan oleh Adang Syarifuddin yang mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, karena kemerdekaan yang dimaksud harus dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, landasan hukum dari otonomi daerah ini ada cukup banyak sih. Yang saat ini masih dipakai adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B. 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Di sini terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar kita berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama ialah nilai unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia itu tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Selanjutnya, yang kedua itu adalah nilai desentralisasi teritorial, yang dimana maksudnya adalah melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Nah, di sini juga terdapat titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten atau kota dengan pertimbangan yang pertama itu adanya dimensi politik, dimensi administratif, dan dimensi kabupaten atau kota. Lalu, terdapat 3 prinsip otonomi daerah yaitu nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Prinsip nyata dalam artian otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Prinsip dinamis yaitu pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk bisa lebih maju. Selanjutnya itu adalah prinsip bertanggung jawab, yaitu pemberian otonomi diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air dan penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan otonomi. Selain itu, terdapat 5 prinsip juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip pertama adalah kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus bisa memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian prinsip real dan tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Yang ketiga, prinsip penyebaran. Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerah. Keempat, keserasian. Pemberian otonomi pada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Prinsip pemberdayaan. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.